Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 12 IPS 4 akan menampilkan hasil presentasi kami mengenai wilayah dan kewilayahan. Dengan saya sendiri, Zaidan Hakim. Saya Budi Prasetya. Saya Kevin Kurniawan. Saya Alkaira Fisabila. Saya Sarah Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Rina Safaria Sainggas. Silahkan simak video berikut ini. Wilayah atau region adalah suatu area yang memiliki karakteristik tertentu berbeda dengan wilayah yang lain. Wilayah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah formal atau uniform region. Homogeneous adalah suatu wilayah yang memiliki keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu, baik fisik maupun sosialnya. Contoh, suatu wilayah mempunyai kesamaan bentang alam pergunungan disebut wilayah pegunungan, atau suatu wilayah mempunyai keseragaman dalam bidang kegiatan bercocok tanam disebut wilayah pertanian. Wilayah fungsional atau nodal region merupakan wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berkaitan dan ditandai dengan adanya hubungan atau interaksi dengan wilayah di sekitarnya. Contoh, suatu industri didirikan pada suatu wilayah. Setiap pagi karyawan bekerja menuju pabrik dan sore hari mereka pulang rumah masing-masing. Jenis-jenis wilayah dengan berdasarkan kekhasannya, wilayah tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis. Di antaranya yaitu uniform region, wilayah yang didasarkan dari konsep homogenitas yang disebut juga dengan wilayah formal atau homogeneous, atau juga uniform region. Contohnya wilayah bentuk ekonomi serta juga wilayah bentuk lahan. Nodal region, wilayah yang didasarkan dari konsep heterogenitas yang disebut juga wilayah fungsional atau juga nodal region atau organic region. Contohnya seperti kota metropolitan. Dalam wilayah formal, yaitu satu, bentuk lahan adalah suatu unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karakteristik seperti elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan bantuan, dan jenis tanah. 2. Iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi dalam suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentu iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Unsur penyusun iklim sama dengan cuaca. 3. Tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. 4. Vegetasi. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau dalam area yang sempit. Relung ekologis beraneka tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh vegetasi. Saya akan menjelaskan tentang perwilayahan fungsional. Perwilayahan ini terbentuk didorong oleh arti pemerintahan jaringan dan nodal atau titik pusat. Disimpulkan bahwa faktor yang mendorong perwilayahan fungsional adalah arus perpindahan, jaringan, dan titik pusat. A. Perpindahan movement. Perpindahan movement merupakan aktivitas yang jarak terjadi di wilayah fungsional. Contohnya, distribusi barang. Faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut adalah setiap wilayah memiliki fenomena sumber daya yang berbeda. C. Nodal atau titik pusat atau nodal region. Wilayah nodal adalah suatu wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara daerah ini atau pusat dengan daerah belakangnya atau interland. Tingkat ketergantungan bisa dilihat dari barang dan jasa, arus penduduk, faktor produksi, ataupun komunikasi dan transportasi. Contoh wilayah nodal di Indonesia adalah Jabodetabek, Cikarang, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jakarta berperan sebagai kota ini, sedangkan kota-kota lainnya berperan sebagai wilayah penyelenggaraan hinterland. Wilayah nodal adalah wilayah yang memiliki kegiatan yang sering berkaitan atau berhubungan. Saya akan menjelaskan tentang kewilayahan.
Kewilayahan atau regionalisasi merupakan suatu proses penggolongan wilayah dengan berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau juga penggolongan wilayah tersebut dapat dilakukan dengan secara formal maupun fungsional. Jenis-jenis perwilayahan secara garis besar penggolongan wilayah ini terbagi atas 1. Natural region atau wilayah alamiah atau fisik dengan berdasarkan ketampakan alami seperti wilayah pertanian serta kehutanan. 2. Single feature region atau wilayah ketampakan tunggal dengan berdasarkan pada satu ketampakan, contohnya wilayah dengan berdasarkan iklim, hewan, atau iklim saja. 3. Generative region atau wilayah berdasarkan jenisnya, didasarkan pada ketampakan jenis atau juga tema tertentu. Contohnya di wilayah hutan, hujan tropis yang ditonjolkan itu hanyalah flora tertentu, misalnya seperti anggrek. 4. Spesifik region atau wilayah spesifik atau khusus, dicirikan kondisi grafis yang khas di dalam hubungannya dengan letak adat istiadat, budaya, serta kependudukan secara umum, misalnya wilayah Asia Tenggara, Eropa Timur, dan lain sebagainya. 5. Faktor analisis region atau wilayah analisis faktor berdasarkan metode statistik deskriptif atau juga dengan metode statistik analitik. Penentuan wilayah berdasarkan analisis faktor terutama yang memiliki tujuan untuk hal-hal yang bersifat itu produktif, seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung serta kentang. Wilayahan formal. Perwilayahan ini merupakan pengelompokan wilayah yang punya karakteristik yang sama alias homogen. Biasanya perwilayahan ini ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti administrasi, kondisi fisik, kondisi sosial, atau kondisi ekonomi. Perwilayahan fungsional. Perwilayahan ini merupakan pengelompokan wilayah yang punya karakteristik berbeda atau heterogen, dan biasanya ditentukan oleh hubungan antara bagian-bagian wilayah dengan pusat wilayah. Lahan. Perwilayahan formal bentuk lahan. Pengertian perwilayahan adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah yang dilakukan secara formal maupun fungsional. Misalkan, perwilayahan formal adalah bentuk lahan perwilayahan. Regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Iklim. Perwilayahan formal terbentuk iklim wilayah daratan rendah, daratan tinggi, pegunungan, pedesaan, wilayah kapur, gurun, karst, wilayah tropis, subtropis, kutub, wilayah perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Tanah berasal dari pelapukan bantuan dengan bantuan organisme, membentuk tubuh unik dan menutupi bantuan. Tanah adalah kulit bumi tempat tumbuhan hidup, mineral dan bahan organik bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penumpan akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Maksud tanah dan fungsinya. Secara umum, tanah merupakan berfungsi sebagai penyimpanan air dan nutrisi, sebagai media penyaring dan penguasa limbah yang merugikan kehidupan, dan sebagai lapisan yang turut serta dalam pemutaran karbon dan elemen lain melalui ekosistem global. Dan sifat fisika tanah. Sifat fisika tanah adalah sifat-sifat tanah yang ditentukan oleh bahan penyusunnya. Sifat fisika tanah mencakupi tekstur, struktur, porositas, dan warna tanah. Tekstur tanah merupakan besar kecilnya ukuran partikel dan penyusunan tanah. Vegetasi adalah kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh sama-sama pada suatu tempat membentuk suatu kesatuan di mana individu-individunya saling bergantung satu sama lain yang disebut sebagai komunitas tumbuh-tumbuhan. Pentingnya vegetasi. Secara umum, peranan vegetasi dalam suatu ekosistem terkait dengan pengaturan keseimbangan karbondioksida dan oksigen dalam udara, perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, pengaturan tata air tanah, pencegah banjir, dan mengendalikan erosi. Contoh vegetasi adalah proses hidup tersusun dari tumbuhan yang menguasai suatu ekosistem atau
Dalam area yang semakin sempit, relung ekologis, baraneka tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra adalah contoh-contoh vegetasi. Dan manfaat vegetasi ini memiliki banyak fungsi, antara lain menjaga kualitas air sungai, habitat kehidupan liar, mencegah erosi tepian sungai, dan mengatur pertumbuhan flora akustik baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Jenis-jenis vegetasi flora Indonesia. Hutan tropis terdiri atas pohon-pohon tinggi yang sangat rapat membentuk kanopi lebar yang selalu hijau sepanjang tahun, dan terdiri atas berbagai jenis vegetasi yang sangat heterogen. Hutan musim, hutan pegunungan, sabana tropis, hutan bakau, hutan rawa, stepa. Wilayah fungsional merupakan wilayah yang berada di sekitar pusat-pusat pertumbuhan yang didukung oleh adanya sistem transportasi, komunikasi, dan ekonomi. Akibat adanya aktivitas manusia, kewilayahan ini terbentuk didorong oleh arus perpindahan, jaringan, dan nodal atau titik pusat. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong kewilayahan fungsional adalah arus perpindahan, jaringan, dan titik pusat. Dan wilayah fungsional adalah wilayah yang terbentuk karena interaksi dan bersifat dinamis. Wilayah fungsional merupakan kawasan yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan sesuatu wilayah yang saling berhubungan satu sama lain. Misalnya kota, kecamatan, dan kelurahan yang selalu berhubungan. Contoh dari wilayah fungsional adalah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Priangan, Timur, Tasik, Ciamis, Banjar, dan Garut, dan kawasan Bandung dengan wilayah sekitarnya. Wilayah fungsional jaringan. Jaringan atau network adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama, atau suatu jaringan kerja yang terdiri dari titik-titik atau nodes yang terhubung suatu sama lain dengan atau tanpa kabel. Wilayah fungsional titik pusat. Tugu Kris Siginjai terletak di pusat pemerintah Kota Jambi, yaitu di Kota Baru, Kota Jambi, tepatnya di bundaran depan kantor Wali Kota Jambi. Tugu Kris Siginjai ini diresmikan pada Desember 2017 tahun baru 2018. Sebelumnya Tugu Kris ini menggantikan Tugu Monas, Kota Jambi. Kini diganti dan dikenal dengan nama Tugu Kris Siginjai yang diresmikan sendiri oleh Wali Kota Jambi. Tugu Kris Siginjai ini dilengkapi dengan 9 titik struktur, 9 titik pipa galvanis berbentuk spiral yang berjalin merangkai menjadi satu kesatuan menopang Kris Siginjai dan meliputi patung Angso Duo. Dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.